Yasmin secara refleks mematikan fitur berbagi lokasi. Dia berjalan bolak-balik sebentar berpikir untuk menelpon kembali. Ketika panggilan Jason datang lebih dulu, Yasmin menarik nafas dalam-dalam, menekan tombol jawab dan berpura-pura tenang. "Apa yang kamu lakukan?" "Kamu tahu, aku datang kan?" Jason berkata dengan nada tidak senang. Dia jelas marah karena Yasmin mematikan fitur berbagi lokasi. Memangnya kenapa?" Yasmin bertanya dengan tenang. Jason berkata, "Kenapa kamu mematikannya? Kirimkan alamatnya padaku dan tunggu di sana." "Untuk apa kamu datang?" Suara Yasmin terdengar tidak senang. Dia tidak ingin Jason datang. "Alamat." Yasmin mengerutkan bibirnya dan akhirnya mengirimkan lokasinya ke Jason. Tidak tahu mengapa Jason bersikeras untuk datang ke sini. Yasmin merasa bingung dan sedikit tidak senang. Jason mengemudikan mobilnya dan melihat Yasmin berdiri di depan hotel sambil memandangi ponselnya. Dia pun membunyikan klakson mobil. Yasmin mengerutkan kening dan menoleh. Lampu jalan di malam hari menyinari wajahnya yang cerah. Dia mengenakan t-shirt biasa dan celana panjang katun dan lainan longgar menonjolkan penampilan kasualnya. Melihat Jason menunggunya di dalam mobil, Yasmin berjalan mendekat dan meletakkan tangan di jendela yang terbuka. "Kenapa kamu datang ke sini?" "Datang untuk melihat apa yang sedang kamu kerjakan. Apa alasan ini cukup?" kata Jason dan membuka pintu mobil. Yasmin mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam mobil dan duduk. Dia mengambil ponsel dan terus mencari makanan lezat di sekitar. "Apa kamu sudah makan malam?" "Belum." Jason menyalakan mobilnya. "Kalau begitu, aku lihat dulu apa ada makanan enak di dekat sini." Yasmin menunduk dan dengan hati-hati menelusuri restoran yang direkomendasikan di aplikasi makanan. Setelah melihatnya sebentar, Yasmin tiba-tiba berkata, "Ayo pergi ke restoran Jets, ulasannya bagus. Mereka menyajikan makanan khas kota Guntur." "Oke," kata Jason dan mulai mengatur navigasi. Selesai makan, Yasmin dan Jason tidak langsung pergi. Mereka berdua sedang duduk di dalam restoran, dikelilingi suara perbincangan dan suara dentingan piring sangat meriah. Yasmin merilekskan tubuhnya. Dia menatap Jason dan berkata, "Kamu tidak mengurus urusan perusahaan." "Beberapa hal dapat ditangani dengan tablet." Jason bersandar di kursinya dan berbicara dengan nada lembut. "Aku sibuk di banyak pasar pada siang hari. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu." Yasmin mengusirnya dengan bijaksana. Jason menatapnya. Aku bisa ikut denganmu dan lihat-lihat. Kamu lakukan saja pekerjaanmu." Yasmin tidak mengerti kenapa Jason harus mengikutinya. Dia menatap Jason beberapa saat dan tiba-tiba bertanya, "Jason, sekarang kamu ingin kembali ke keluarga dan menjadi suami yang baik?" "Kamu sedang dalam perjalanan bisnis. Jangan membahas masalah rumah," kata Jason sambil mengambil cangkir teh dan menyesap teh herbal. Yasmin berpikir apa Jason menganggap dirinya sedang liburan. Hampir jam 10 ketika mereka meninggalkan restoran Jet dan Yasmin menguap. "Mengantuk?" Jason bertanya padanya. Ada air mata di sudut mata Yasmin. Dia melihat ke pinggir jalan dan berkata, "Sudah waktunya aku pulang dan istirahat. Aku akan naik taksi. Kamu tidak perlu mengantarku." Jason tampak penasaran. "Lalu, aku tinggal di mana?" Kata-katanya membuat otak Yasmin tidak bisa berpikir. Dia tampak bingung. "Bagaimana aku tahu kamu tinggal di mana?"
Kita adalah suami dan istri. Tidak bisakah kita tinggal bersama? Jason bertanya pada Yasmin. Yasmin benar-benar tidak berencana untuk membiarkan Jason tinggal bersamanya. Dia mengerutkan kening dan pura-pura merasa kesulitan. Kasur di kamarku tidak besar. Ranjang rumah sakit saja bisa cukup untuk kita berdesakan, kata Jason. Yasmin merasa tidak puas, namun akhirnya mengangguk setuju. Dia sangat lelah dan tidak ingin berdebat dengan Jason. Dia ingin kembali lebih awal untuk mandi dan istirahat. Pagi-pagi sekali, Yasmin dibangunkan oleh dering ponselnya. Dia menyentuh ponsel, menekan tombol jawab. Begitu bergumam, dia mendengar Luna berteriak. Kamu dan Jason sedang dalam pencarian panas. Yasmin sedikit bingung dan tidak bisa memahaminya dengan jelas. Pencarian panas apa? Kalian difoto saat masuk bersama ke sebuah hotel di kota Guntur. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya sampai membuat kalian menjadi topik terhangat. Luna terus berteriak. Kesadaran Yasmin langsung kembali. Kami adalah suami istri. Wajar saja kalau tinggal di hotel yang sama. Aku ingin bertanya, sebenarnya ada apa dengan kamu dan dia? Suara Luna serius. Aku akan bicara denganmu nanti. Setelah Yasmin selesai berbicara, dia menutup telepon. Jason sudah bangun, separuh wajahnya berada di bawah selimut dan matanya masih sedikit mengantuk. Yasmin meletakkan ponsel dan bangun untuk mandi. Setelah dia mandi dan hendak sarapan, Jason perlahan bangkit dari tempat tidur hanya mengenakan celana boxer ketat. Dia berjalan mengitari ruangan dengan kaki yang panjang, sama sekali tidak menghindari Yasmin. Bisakah kamu cepat sedikit? Desak Yasmin. Jason menggigit sikat giginya dan mencari pakaian di dalam koper. Ketika mendengar desakan Yasmin, dia bergumam dan kembali mencari pakaian pelan-pelan. Sebenarnya, apa yang membuatmu tidak puas dengan semua pakaian ini? Langsung katakan saja. Yasmin berkata dengan marah. Jason menoleh ke arahnya. Aku tidak puas denganmu. Kamu tidak merasakannya. Yasmin merasa dia tidak jelas. Yasmin berdiri dan akan pergi. Kamu seharusnya bisa mencocokkan pakaian kan? Kenapa tidak membantuku mencocokkannya? Kata Jason di belakangnya. Yasmin berbalik dan berjalan menuju kopernya, membalik pakaiannya dan mencocokkannya dengan satu set pakaian berwarna abu-abu. Kalau ingin ikut denganku, pakai pakaian dengan warna lebih terang. Warna gelap akan menyerap sinar matahari, akan sangat panas. Oke. Ada senyuman di mata Jason. Ketika Jason selesai, dia dan Yasmin akan makan. Saat ini Luna mengirimkan tangkapan layar. Pesan Joanna yang mengklarifikasi bahwa Yasmin adalah sepupu Jason diteruskan oleh akun pemasaran besar. Yasmin sama sekali tidak mengambil hati. Matahari pada pukul 6:30 agak panas. Yasmin sedang berbelanja kain di pasar kain dan Jason mengikuti di belakangnya. Ini bukan wol asli. Wol asli tidak akan menusuk tanganmu. Awalnya akan terasa sedikit dingin saat disentuh, lalu akan terasa lebih hangat. Begitu Yasmin selesai bicara, dia berencana untuk melihat yang toko lain. Ketika mereka berdua keluar, Jason tiba-tiba berkata, sebagai asisten selama beberapa bulan ini, kamu telah banyak belajar. Kamu lebih profesional daripada seseorang yang telah menjadi asisten selama beberapa tahun. Jantung Yasmin berdetak kencang, dia dengan cepat membela diri. Mungkin aku berbakat dan bekerja keras. Lagi pula, selama seseorang ingin mempelajari sesuatu, mereka memiliki potensi yang tidak terbatas. Jason bergumam, Yasmin, jika kamu ingin melakukan pekerjaan dengan baik,
Aku akan mendukungmu. Yasmin menggunakan buku catatan di tangannya sebagai kipas. Perkataanmu ini seolah aku tidak akan melakukannya jika kamu tidak mendukungku. Walaupun aku tidak melakukannya dengan baik, kamu tidak punya hak untuk melarangku. Jason kesal mendengar perkataannya. Kamu sangat hebat, sedikit pun tidak bisa mengatakan hal baik. Memangnya perkataanku salah? Apa kamu merasa wanita yang sudah menikah harus diam di rumah untuk merawat suami dan anak? Yasmin bertanya pada Jason. Jason segera mengalah. Kamu benar, aku yang salah. Yasmin merasa Jason bersikap asal-asalan, dia menjadi semakin marah. Namun setelah dipikir-pikir, Jason dibesarkan oleh nenek Gunawan, pemikirannya akan sangat dipengaruhi oleh nenek Gunawan. Kecuali fakta, Jason tidak mendengarkan nenek Gunawan soal masalah anak, sepertinya tidak dengan hal yang lain. Kamu sangat asal-asalan saat mengakui kesalahan. Sudahlah, cuacanya panas, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Setelah bertengkar, amarah di hatiku semakin besar. Setelah Yasmin selesai berbicara, dia berjalan ke toko lain. Sekarang Jason baru menyadari bahwa jika Yasmin benar-benar ingin berargumen, dia akan mampu memaksa bumi berputar 2 kali lagi. Yasmin keluar setelah berdebat dengan pedagang kain dan melihat Jason memegang sebotol air es. Setelah berdebat begitu lama, mulutmu kering kan? Jason menyerahkan air kepada Yasmin. Dia memiliki niat baik, dia berpikir Yasmin pasti haus setelah bicara begitu lama. Namun suasana hati Yasmin sedang buruk setelah perdebatan itu. Lalu mendengar perkataan Jason yang seperti mengejeknya, dia menjadi semakin marah. Kamu tidak bicara, juga tidak ada orang yang menganggapmu bisu. Kamu sengaja mengikutiku untuk mencari masalah. Orang lain yang membuatmu marah, kamu malah melampiaskannya padaku. Ini tidak masuk akal kan? Jason memberikan air ke depannya. Yasmin menarik nafas dalam-dalam dan meneguk 2 teguk air es. Dia merasa kekesalan disebabkan oleh mulutnya yang kering sudah banyak memudar. Kainnya sulit dicari. Jason bertanya pada Yasmin. Ini pertama kalinya dia datang ke tempat ramai. Ada orang-orang berpakaian biasa dan menawar di mana-mana. Saat Yasmin menjadi Sani, dia terlihat berstatus tinggi dan berkelas. Banyak orang menyukai pakaian kelas atasnya. Namun secara pribadi dia hanyalah seorang perancang biasa. Harus berdebat dengan orang-orang di pasar dan mengunjungi berbagai tempat biasa. Semua pekerjaan Jason dilakukan di kantor atau di hotel kelas atas. Yasmin meminum setengah botol air. Dia menjawab kepada Jason. Dia mengatakan, produk buruk adalah produk bagus. Aku mengatakan sebelumnya tidak seperti ini, tapi dia bersikeras mengatakan sebelumnya juga seperti itu. Benar-benar lucu. Jason mengangguk. Cari tempat lain. Hanya bisa mencari tempat lain. Yasmin mendesah. Di malam hari, Yasmin berjalan keluar dari pasar kain dengan lelah. Dia melihat buku catatannya dan menghela nafas berat. Masih banyak sekali kain. Tidak tahu kapan aku bisa menemukan semuanya. Pelan-pelan saja, kata Jason. Ayo makan, aku sangat lapar. Yasmin menoleh ke arah Jason dan berkata dia kelelahan. Setelah 3 tahun menjadi ibu rumah tangga, sekarang keluar berbelanja, dia baru menyadari betapa sulitnya bekerja. Ketika mereka berdua sedang duduk di restoran dan Jason baru saja selesai memesan, Jason menerima telepon dari Joanna. Dia melirik ke arah Yasmin yang duduk di seberangnya, mengangkat ponsel dan menekan tombol jawab. Ada apa? Yasmin merasakan nada bicaranya tiba-tiba menjadi lembut. Dia mendongak dari menu.
Dia menebak mungkin Joanna yang menelpon. Dia menarik bibirnya dan menunjukkan ekspresi sarkastik. Tidak tahu apa yang dikatakan Joanna, tapi Jason sedikit mengernyit. Aku akan meminta Kevin membantumu. Aku ada urusan di sini. Paling cepat baru bisa pulang besok. Setelah Jason selesai berbicara, dia bergumam 2 kali dan menutup telepon. Yasmin melempar menu ke samping dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau mau pulang, pulang saja sekarang. Tidak ada yang menghentikanmu." "Aku akan kembali besok," Jason menjawabnya. Di dalam hati, Yasmin berkata kalau bukan memahami karakter Jason, dia akan berpikir Jason memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. "Sebaiknya kamu kembali sekarang, agar tidak mengganggu aku makan." Begitu Yasmin selesai bicara, dia menekan tombol di atas meja untuk memanggil pelayan. Jason mengangkat alisnya. "Kamu cemburu lagi?" "Mimpi saja kamu." Yasmin tampak dingin dan hampir memutar matanya. Jason memandangnya dan berkata, "Pasti sangat sulit bagimu untuk berpura-pura menjadi istri yang baik dalam 3 tahun terakhir." Yasmin merasa sedikit malu karena perkataannya. Untuk membuat Jason menyukainya, dia bertindak sangat lembut dan berbudi luhur. Melihat ekspresinya, Jason tahu dirinya benar. Kepribadian asli Yasmin tidak seperti sebelumnya, tapi Yasmin yang sekarang adalah yang sebenarnya. Pelayan datang dengan cepat dan Yasmin menyerahkan menunya. Setelah pelayan pergi, Yasmin berhenti berbicara. Dia mengambil ponsel untuk menonton video dan bahkan sengaja mengeraskan suaranya. Jason tahu Yasmin tidak ingin bicara dengannya, jadi dia juga dengan cepat mengambil ponsel dan mulai membaca pesan yang dikirim Kevin padanya. Dia mengirim pesan yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut hari ini. Jason tidak suka membaca WhatsApp ketika ada waktu luang. Saat dia membuka pesan Kevin, dia menemukan Kevin telah mengirimkan tautan Instagram lagi. Jason masuk dan menemukan seseorang telah memotretnya dan Yasmin mengunjungi hotel bersama. Tidak ada banyak komentar, tapi berita ini menjadi pencarian panas. Sangat jelas ada orang yang sengaja melakukan ini. "Kamu membayar untuk membuatnya menjadi berita terpanas?" Dia mengetik pertanyaan untuk Kevin. Kevin tidak menjawab, mungkin sedang sibuk. Jason terus membaca pesan dan menemukan Joanna menjelaskan kalau dia dan Yasmin adalah sepupu. Dia melihat penjelasan ini dan mengerutkan kening. Joanna sangat perhatian. Sebelum kedua belah pihak yang terlibat mengatakan sesuatu, dia keluar untuk menjelaskan. "Kamu tahu soal kita masuk berita terpanas kan?" Jason tiba-tiba bertanya. Yasmin menatapnya dan mematikan videonya. "Kenapa?" "Joanna bilang kita adalah sepupu. Bagaimana menurutmu?" Jason dengan sengaja menguji sikap Yasmin. "Bukankah bagus? Dengan begini, kamu tidak perlu merasa kesulitan menjelaskan hubungan kita." Yasmin tidak peduli. Jason memandangnya dan tiba-tiba berkata, "Aku juga tidak keberatan mempublikasikan hubungan kita." "Jangan, aku sangat keberatan." Yasmin berkata dengan cepat. "Selain itu, kita bukan public figure. Menikah atau tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak perlu menjelaskannya." "Kamu ingin memberikan jalan keluar untuk dirimu sendiri, atau benar-benar hanya tidak ingin orang lain mengetahuinya?" Mata Jason sedikit menyipit. Dia sangat curiga Yasmin ingin bersama Handi setelah mereka bercerai. "Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Kamu masih mau makan dengan baik tidak?" Yasmin menjadi sedikit kesal. Setelah beberapa saat, dia bisa dengan mudah menebak apa yang dipikirkan Jason.
Paling merasa dia mengatakan itu demi Handi. Percakapan keduanya berhenti karena adanya pelayan yang membawakan piring buah. Sore harinya, Yasmin mengabaikan Jason sama sekali. Saat langit akan gelap, Jason menerima telepon dari Kevin yang mengatakan Joanna secara tidak sengaja melukai tangannya dan lukanya sangat dalam. Yasmin keluar dari toko dan menemukan Jason tidak ada di luar. Dia dapat menebaknya. Jason kembali ke mobil dan menelepon Yasmin beberapa kali, tapi Yasmin tidak menjawab satupun. Yasmin sibuk di kota Guntur selama beberapa hari. Dia menerima telepon dari Chandra untuk bersiap bergabung dengan kru. Dia akan bergabung dengan grup mengukur ukuran semua orang dan kemudian mulai membuat pakaian. Pada hari dia bergabung dengan grup, Handi pergi ke studio Yasmin untuk menjemputnya. Bagaimana pemilihan kainnya? Handi bertanya dengan nada prihatin saat Yasmin mengemasi peralatan yang dia butuhkan. Yasmin memasukkan penggaris ke dalam tasnya. Dia berkata dengan lembut, "Tidak ada masalah. Sampel beberapa kain sedang diproduksi sesuai kebutuhan dan akan datang dalam 2 hari. Beberapa waktu ini kamu telah bekerja keras. Aku dengar kamu yang pergi sendiri ke pasar kain," kata Handi dengan nada sedih. Yasmin merasa nada suaranya memang agak aneh. Saat hendak memberitahunya bahwa dia sudah menikah, dia mendengar Handi bertanya, "Kamu dan Jason pergi ke kota Guntur. Apa kamu menemukan masalah dan meminta bantuannya?" "Tidak, dia sendiri yang datang," Yasmin menjelaskan dengan tenang. Meski begitu, dia tidak bisa memberitahu Handi tentang pernikahannya. Kalau tidak, akan mudah bagi Handi untuk menebak dia menikah dengan Jason. Dia tidak ingin orang-orang mengetahui pernikahannya dengan Jason. Dia berharap setelah perceraian, hubungan mereka sebelumnya tidak akan dibicarakan oleh siapapun. "Joanna bilang dia sepupumu. Sepupumu sangat peduli padamu," goda Handi. Yasmin berkata dengan nada acuh tak acuh, "Terserah mereka bicara apa. Aku bukan public figure, lebih baik tidak menanggapinya." Handi mengangguk setuju. "Kamu benar. Menjelaskan hanya menjadi pedang bermata dua. Lebih baik menjaga rahasia dari netizen untuk melindungi diri sendiri." "Aku juga berpikir seperti itu. Ayo pergi, barangku sudah selesai dikemas," kata Yasmin sambil tersenyum. Dia merasa bicara dengan Handi membuatnya merasa jauh lebih baik. Jason jauh berbeda jika dibandingkan dengannya. Jason hanya bisa menimbulkan masalah baginya. Keduanya masuk ke dalam mobil. Handi tiba-tiba berkata, "Beberapa hari yang lalu, media mengatakan Jason membawa Joanna ke rumah sakit. Kamu sepupunya, apa kamu tahu hubungan dia dengan Joanna?" "Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Yasmin enggan menjawab pertanyaan ini. "Oh, aku dengar dari sutradara Chandra kalau Jason telah mengatur agar Joanna bergabung dengan kru dan nanti kita akan menemuinya di kota Halu." Setelah Handi selesai berbicara, dia tersenyum ringan.